Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat berjumpa sahabat Uber TV. Saya dengan Joko Stik. Pada hari ini kita berjumpa kembali dalam satu episode yang sangat menarik ya. Dari sekuan kemarin kita selalu membicarakan tentang sejarah Sunda. Kita pada hari ini pada episode sebelumnya kita bicarakan tentang Dayang Sumbi ya. Oke. Pada hari ini telah hadir Kang Igun sebagai narasumber kita. Ya, beliau memang salah satu pentolan nih, pentolan ahli yang ada di tataran Ujung Berung. Oke, pada sejarah Sunda klasik tua di tataran Ujung Berung ini kita akan membahas tentang Sangkuriangnya mungkin ya. Nah, kemarin kita membahas Dayang Sumbinya. Nah, sekarang kita khusus membahas tentang Sangkuriangnya. Tahu sendiri kan, kalau dari ceritanya Sangkuriang itu bahwa Sangkuriang itu bogoh kaendung, cinta kepada ibunya sendiri ya. Itu ternyata gambaran sosio-historis abad ke-6 Masehi betapa sakralnya wilayah Hulu Cikapunung yang ditetapkan sebagai kedudukan Parahyangan melalui maklumatnya Geger Sundan. Oke. Pada episode kali ini kita akan lanjutkan bagaimana cerita Sangkuriang ngeberung. Ngeberung teh uring-uringan lah nafsu kabegung gitu ya. Ngedung gitu ya gitu. Setelah gagal menguasai wilayah Hulu. Jadi memang Sangkuriang itu ada keinginan ya, dari cerita episode sebelumnya dia ingin menguasai wilayah itu ya. Tapi ternyata dilarang, tidak boleh gitu ya. Setelah gagal menguasai wilayah Hulu Sungai Cikapundung atau Kebuyutan Parahyangan. Nah, ini bagaimana Kang Igun nih tentang masalah Sangkuriang ini? Ya. Ini ada kata yang menarik ya. Jadi, baik itu di folklornya Leuweung Datar gitu ya, maupun Hanjuang Taruma itu memang tersebut-sebut yang kata Sangkuriang ngaberung. Nah ini ya, ngaberung itu. Jadi memang itu kalimat yang tegas gitu ya. Bahkan kalau kita buka Wikipedia nih ya gitu ya. Jadi kalau nanti ya teman-teman yang lain membaca cerita tentang Sangkuriang, Dayang Sumbi gitu ya. Lihatnya di Google gitu ya. Itu pasti yang selama ini mungkin tidak diceritakan oleh cerita-cerita yang umum gitu pasti yang muncul adalah di endingnya adalah justru masa Sasakala Ujung Berung malah. Oh gitu ya. Ya itu menarik dan jarang disebut Manglayang, dan tapi Wikipedia cukup adil dan karena dia mungkin melihat satu skema besar yang ada di dalam alur besarnya begitu ya. Karena kan cerita yang sekarang terjadi di masyarakat itu kan lebih banyak menyoroti tentang Gunung Tangkuban Perahunya. Betul. Tentang perahunya saja aja ya. Saja. Padahal kan dari sana secara geohistorisnya tidak hanya Tangkuban Perahu gitu ya. Ada Bukit Tunggul, ada Burangrang gitu ya. Dan ada Manglayang. Nah, ini yang sering tidak. Karena mungkin kelihatannya kan tertatap oleh mata gitu ya. Tangkuban Perahu jadi munculnya itu. Ya, jadi seolah boga lakona wungkul. Jaman tempat wisata di situ lagi kan. Gitu ya. Nah, itu jadi justru pemain tokoh lain tidak tersebutkan ya. Nah, yang harus secara adil adalah kita melihat keseluruhannya. Salah satunya lah Gunung Manglayang dan juga ada dan Wikipedia cukup menurut saya cukup adil ya. Cukup Wikipedia cukup bisa mengeksplor lebih detail ya. Kemudian bisa nanti silahkan dibuka lah begitu ya. Nanti di endingnya itu pasti akan menerangkan tentang silsilah Ujung Berung. Oh iya. Oh gitu. Gitu ya. Nah, ini saya sangat setuju karena memang dengan yang ada di Wikipedia itu. Ya, karena memang folklor Leuweung Datar dan folklornya Hanjuang Taruma menyebut itu. Iya, oke. Jadi kita coba membedah lebih lanjut tentang Ujung Berung sebagai bumi Sangkuriang ngaberung. Nah, ini sebagai sejarah Sunda klasik tua Tatar Ujung Berung ya. Makanya disebut Waijueng gitu ya. Supaya tidak melihat kecamatan Ujung Berungnya saja. Tapi memang Ujung Berung yang lama. Iya. Nah, ini kan juga sama ya ketika legenda Tangkuban Perahu nyebutnya legenda Tangkuban Perahu malah gitu. Iya. Jadi seolah-olah
hanya itu saja gitu ya. Padahal kan cerita itu membahas juga tentang Bukit Tunggul ya, Burangrang, Manglayang, gitu ya. Bahkan Ngaberung dan jadi Ujung Berung gitu ya. Nah, itu kan semua adalah ceritanya hampir semua menyoroti tentang ya perahu yang ditendang. Ya itu memang kejadian utamanya mungkin ya, sehingga menjadi tapi yang terkenal jadi yang ini gitu ya. Karena yang menarik yang ini. Ya, menarik gitu. Tapi saking menariknya yang lain dilupakan. Gitu. Nah, kita coba bahas yang dilupakan lah ya. Iya. Nah, jadi kita lihat dengan tisu analisis dengan kata kunci Sangkuriang Ngaberung gitu ya. Nah, ini di dua folklore tersebut adalah folklore Hanjuang Taruma itu ketika Sangkuriang itu ya, kalau kita folklore Leuweung Datar dulu gitu ya, kan ketika Sangkuriang itu ternyata atau Dayang Sumbi itu tahu bahwa itu adalah anaknya gitu ya, kemudian juga dia kan menolak gitu ya, kemudian juga memaksakan diri untuk membangun permintaan tadi gitu ya. Dayang Sumbi kan lari mengibarkan kain putih atau buah rarang ke arah timur, ya kemudian lalayangnya itu kan jatuh gitu ya. Nah, ini secara historis gitu ya, dalam Hanjuang Taruma itu digambarkan sebagai Kandiawati ini meminta pertolongan kepada saudaranya itu Kandiawan. Ya, karena Resi Kandiawan itu kan berposisi ada di sekitar tadi Ujung Berung gitu di ya. Timur ya. Di timur gitu ya, atau di sekitar Gunung Manglayang tadi yang Lalayang tadi. Iya. Jadi mengibarkan buah larang ke timur itu sebetulnya meminta bantuan saudaranya, yaitu memberitahu ke saudaranya bahwa terjadi konflik untuk penguasaan daerah Kabuyutan gitu ya. Nah, akhirnya sebagai Raja Resi dia mengingat bahwa kalau ini dibiarkan begitu saja atau diputuskan dengan cara yang keras gitu ya, maka jangan-jangan nanti konflik dengan wilayah pesisir itu terungkap kembali gitu ya. Karena kan selama malah semakin meruncing gitu ya, karena sejak isu yang paling awal kan dengan waktu zaman Kandiawan, bahkan zaman Purnawarman itu kan sebetulnya konflik antara pesisir dan pedalaman kan gitu ya, antara kerajaan Taruma dengan kemudian lahirlah Parahyangan itu kan untuk mendamaikan kan gitu ya. Kemarin kita cerita sebelumnya gitu ya. Nah ini karena guntrang terus kan bahaya kalau jadi jangan sampai konflik ini meluas menjadi pertentangan dengan Taruma begitu ya. Nah, jadi dengan kebijaksanaannya Kandiawan mengambil solusi gitu ya, Maka dilakukanlah semacam jangan terjadi ribut wae gitu ya. Jadi jangan supaya seperti terjadi perang, maka dilakukanlah kompetisi ujungan. Jadi ini dibuatlah untuk melampiaskan nafsunya disalurkan menjadi satu yuk kita kompetisi bentuknya olahraga atau gimana itu ya, kompetisi jadi turnamen gitu ya. Jadi silakan pada jago-jagonya di Taruma, kemudian di Kendan, silakan berkompetisi di ujungan ini. Wilayah saya di Karsian gitu ya, Karsi Kandiawan gitu ya. Nah, wilayah ini disebut dengan jadi Ujung Prung namanya. Ujung Prung gitu ya. Nah, itu tepat untuk melampiaskan nafsunya Sangkuriang gitu ya. Jadi nafsunya orang-orang pesisir untuk menguasai pedalaman kan sebenarnya gitu. Jadi supaya melerai itu jangan sampai para kaum pesisir yang disebut dengan Sangkuriang tadi ya disilakan dengan Sangkuriang itu atau generasi-generasi pendatang generasi pendatang kan Taruma dianggap pendatang. Taruma dianggap pendatang, sementara Kandiawati itu kan dianggap orang pedalaman gitu ya, yang sebagai ibunya yang sebenarnya lebih dulu gitu ya. Jadi supaya tidak terjadi itu ya, yuk kita dengan bijaksana bebarengan berkompetisi saja gitu ya. Nah, maka inilah beberapa toponomi mengatakan bahwa ada dua toponomi, baik itu nanti Ujung Berung Ngaberung itu kata berung dengan kata prung itu juga hampir dua-duanya bisa ketelusuri dengan sama. Nah, jadi secara historis ternyata bahwa
secara folklor Leuweung Datar dan Hanjuang Taruma kejadian bahwa sang kuryang ngaberung itu adalah melampiaskan nafsunya dengan kompetisi ujungan disebut dengan ujung prung. Oh gitu. Ya, nah ini tapi secara maafkan Bu, kalau secara bentuk kompetisi ujungan itu seperti apa? Ya, permainan ujungan. Permainan ujungan ya. Nah, itu mungkin yang mendengarkan belum paham gitu ya. Fotonya lihat ya. Nah, kita lihat nanti ini Leuweung Datar. Jadi toponomi. Nah, jadi kata dalam toponomi ini semua ada ya, dalam peta ujung berung lama ini semua ada ya. Tadi Cikapundung, Dayang Sumbi, Leuweung Datar, Lalayang gitu ya yang disebutkan itu termasuk ujung berung ada. Ini 1816 ya. Ya, 1816 ya. Jadi semua ada dalam peta topografi ini gitu toponomi ini gitu ya. Nah, kita lihat lagi di dalam Tachiela ya, yang menurut Denis Lombard 1560 gitu ya. Nah, ada Huyung Warang nih, kata Huyung Warang. Nah, berarti posisinya dekat Medanggana. Tadi Medanggana itu yang disebut dengan tadi Punden Berundak tadi kan gitu ya, Medang. Kalau disebut dengan di cerita Parahyangan disebut dengan Medang Jati. Nah, berdampingan berarti kan kampung Ujung Berung lama ini sebetulnya berdampingan dengan Punden Berundak. Betul. Ini kita telusuri. Jadi ini peta-peta yang saling berangkai, saling menguatkan dan akhirnya bisa kita lihat pas. Nah, jadi Leuweung Datar ada sang kuryang ngaberung nafsu. Nah, ujung berung pusat kompetisi gitu ya. Nah, itu dalam babatnya. Kemudian tapi ternyata kita lihat ada Medang Jati dan sebagainya kita lihat sebagai satu ada Huyung Warang gitu ya. Nah, Huyung Warang ini kan tempatnya tadi berung ya, berungnya. Nah, berung lah. Warang, berung, ya nanti kita lihat. Nah ini sama. Nah di Bujangga Manik sama ya, seperti naskah yang sudah disebutkan tadi. Nggak sadari aing tahinya lempangai ngalir barat, tehring milang gunung, itu tak Bukit Karesi, Bukit Talayang, Tibarta Palasari. Nah saya mencari-cari lokasi ini, ternyata lokasi ini tepat di Ujung Berung Lama di peta lama. Oh, kampung Ujung Berung Lama. Gitu ya. Jadi ternyata Bujangga Manik jalur kuno itu bukan ya? Betul. Oh iya. Nah jadi ternyata Bujangga Manik sendiri mengamati 3 gunung berjajar ini sebagai ciri kota atau ibu kota ya. Ibu kota lah ya pada saat itu ya. Ibu kota Ujung Berung Lama. Ujung Berung Lama. Gitu ya. Nah posisi dia di posisi ini. Jadi tepat sekali dengan peta-peta superimpos tadi dengan peta-peta ini ya. Nah, dan posisinya ada di ini samping Medanggana ya tadi sampingnya Medanggana seperti ini. Nah, sama di peta 1726 posisi Ujung Berung tuanya ada di gunung. Kan tidak ada di jalan jalan yang calon jalan raya pos gitu ya. Ini jalan posnya belum ada, tapi calon jalan raya posnya sudah ada. Sudah ada ya. Ya. Karena jalan raya posnya kan nanti ke arah lurus gitu ya, ini belok ke bawah ke arah selatan. Nah, tapi masih jauh tidak menempel di jalan lama besar gitu ya, di jalan besar, tapi masih jauh agak ke gunung gitu kan. Gitu. Nah ini bisa melihat, bahkan harus jajar dengan Cikeling nanti. Nah, nanti yang disebut dengan Kerajaan Arca Manik gitu ya. Nah jadi di gunung gitu ya. Nah terus kemudian itu tidak ada permukiman, kita lihat kosong itu sebagai rawa besar ya, rawa besar atau danau. Terus kemudian di atas juga tampak kosong, yaitu ya Leuweung gitu ya. Memang Leuweung ya, peruntukannya gitu ya. kan. 1726, jadi kelihatan bahwa posisi di situ. Nah ini kata Sumadang gitu ya. Nah jadi saya ini salah atau enggak gitu ya, ternyata Sumadang itu tadi Medang ya, Medang ya. Jadi memuat kata Medang ya, jadi memang zona Medang ya. Jadi, nah lebih tepat lagi 1857 ya. Nah ada dua nama Ujung Berung. Oh di peta ini. Di peta ini. Oh, jadi gitu. Ada yang satu adalah Ujung Berung yang di pinggir jalan. Yang sekarang. Gitu. Oh iya. Ya itu berarti udah jadi. Ya. Sudah ada ya. Ada. Karena kan itu 1830 ya baru pindah ke situ. Nah kampung Ujung Berung lamanya masih ada di atas tuh yang di kotak warna biru ya. Gitu ya. Nah jadi ada 2. Jadi ada Ujung Berung tua.
Iya, iya, iya. Ada iya, ujung iya, berung iya. yang kemudian dipindahkan menjadi ibu kota Kalau ya. sekarang itu ujung berung tua itu jadi namanya apa? Nah, kita lihat lagi, ya, lihat lagi ya lebih lebih tepatnya lagi di mana gitu ya. Nah ternyata Garung ya setelah dianalisis dan sebagainya dengan pola ya bermacam-macam tadi, terutama pola yang disebutkan oleh Bujangga Manik tadi ya, Bujangga Manik, kemudian keberadaan jalan, rute dan sebagainya, toponomi sudah kita analisis, ternyata adalah posisi yang tadi disebutkan dalam peta-peta lama ini adalah ujung berung. Nah jadi kejadian berungnya nafsunya sang kuryang itu kompetisi ujungan itu di Lapang Garung namanya. Oh, Lapang Garung namanya ya. Nah ini jadi berarti Kampung Garung sekarang lahir pada abad ke-6 Masehi berkaitan dengan sosiohistoris toponomi Siloka Sangkuryang Ngaberung ya, atau ujung prung, kompetisi permainan ujungan di batas atau ujung kerajaan Taruma dan Kendan gitu ya. Iya. Nah ini jadi Garung tuh ini. Nah itu ya. Jadi toponomi Garung itu ya tadi ya. Nah oh ini munculnya itu pada tahun di ini ya tahun 1905 ya 1905 ya 1905 ya. Nah di atasnya tuh ada Pasanggerahan pada Imut, ada Cikoneng, jadi Garung. Dan toponomi Garung sendiri adalah meluapkan kesakitan ngegerung sama. Jadi sepadan dengan nama Ngaberung. Ya kalau Ngaberung itu adalah meluapkan menahan nafsu, sakitnya menahan nafsu. Kalau ini melampiaskan. Oh sakitnya aja. Oh sakitnya kesakitan, meraung-raung kesakitan. Nah, jadi Garung itulah meraung-raung kesakitan. Jadi ternyata sama ya, sepadan gitu ya, antara toponomi. Karena kan lumayan ya kalau kita ujungan itu kan ya nyeri gitu. Betul ya. Sakit. Betul ya. Makanya ini lapang. Nah ini sebuah lapang yang sekarang namanya Kanhai. Jadi kalau nanti main jalan-jalan ke atas, cari aja Kanhai ya. Kanhai itu teh lapang. Ya tempat wisata. Wisata Kanhai, sesampaidahan di sana. Nah itu adalah Lapang Garung namanya. Nah itu alun-alun ujung berung lama. Alun-alun ujung berung lama. Nah ya jadi ujung berung lama. Jadi ini tempat kompetisi ujungan di sana ya. Ya kalau lihat dari ininya. Nah, jadi toponomi ujung berung itu bisa kita artikan sebagai berung ya, barwang, baruang, barong gitu ya, sehingga karena dia yang raksasa yang menakutkan kan gitu ya, menakutkan. Jadi memang salah satu mentalitas tradisi yang sampai sekarang mengakar adalah tadi ya seni barong gitu ya. Seni barong betul. Ya raksasa menakutkan, simbol kemarahan, simbol keganasan, simbol kemurkaan. Ya jadi memang daerah nafsu gitu ya. Jadi nggak berung betul gitu ya, nggak berung gitu ya. Jadi ya nah ini contoh-contoh ya. Jadi memang tumbuh suburnya karena jejak mentalitas gitu ya. Memang nama-nama ini. Jadi nama yang menakutkan gitu ya. Nah ini sampai ujung berung itu kan abdol gitu ya kalau kita tidak menyaksikan yang seperti ini gitu. Dan ini yang primordial di Ujung Berung udah paling menarik kan yang seni yang seperti ini gitu. Dan memang tumbuh subur gitu. Dan memang toponomi Ujung Berung itu dari Ngaberung gitu ya. Ngaberung, baruang, ya berung gitu ya. Barwang gitu ya, raksasa gitu ya, itu kan gitu ya. Nah, jadi ini tempat ini bahkan sampai membumi gitu. Iya. Ya, sampai jadikan permainan, jadikan apa ini sudah. Turunannya itu akhirnya menjadi banyak ya. Ya, dari ininya tuh. Dari kata berung sendiri ya gitu ya. Kemudian ada juga toponomi lain adalah ujung prung ya. Ujung prung ya, Garung gitu ya. Nah, ini adalah ujung permainan. Nah, makanya Walagri ini kan sering melakukan namanya syukuran lembur ya. Iya betul. Saya juga pernah ikut tuh. Ya, nah ini selalu melestarikan dengan permainan ujungan ya. Jadi ketika melestarikan menjaga seke, terus teatrikal menjaga airnya gitu ya. Nah itu ada masih menggunakan kompetisi permainan ujungan gitu ya. Ujungan seperti ini. Jadi digebuk-gebuk pakai koe ya. Sebentar, itu dua-duanya emang pegang rotan terus masalah satu saja. Oh, satu. Ya, itu sebagai objek berarti. Ya, harusnya dua. Harusnya dua. Dua-duanya bertarung. Bertarung. Nah, ini enggak. Jadi tokoh jahatnya bawa itu rotan, kemudian gebuk-gebuk kuat gitu. Bukan kuat ya, gitu ya. Bukan kuat gitu ya.
Jadi kalau di Ujung Berung kan seni bela diri seperti ini kan lumrah ya. Iya. Jadi memang jadi jejak mentalitasnya masih ada Ujungan, salah satunya Ujungan. Tapi saya melihat olahraga ini juga mirip dengan yang ada di Lombok. Ya sama semua, karena itu tapi yang di Lombok itu di Lombok itu masih ada perisainya, ada rotanya juga, yang Salawan juga begitu. Betul. Karena permainan tua yang tercantum dalam gambar artefak kebudayaan Buni, ya. Jadi abad kedua. Jadi kebudayaan Buni ini abad kedua. Jadi memang sudah berkembang jauh sebelum Taruma. Gitu. Karena waktu itu saya di Lombok itu sampai mungkin disebut pendekar lah ya. Pendekanya bilang kebetulan ada temen kan. Ini nanti ada orang Bandung nih. Mana orang Bandung mana gitu kan. malah disuruh Ujungan. Disuruh Ujungan gitu. Saya sih belum tahu ini tentang ini ya. Terus saya baru-baru ini gitu baru. Memang kalau yang kita lihat dari kesejarahannya memang salah satunya lah kebudayaan Buni yang mengembangkan Ujungan ya. Ujungan ini. Jadi justru jauh sebelum Tarumanegara berkembang itulah kebudayaan Buni yang mengembangkan Ujungan. Jadi salah satunya itu dikompetisikan di Ujung Berung gitu ya. Secara disebut dengan Ujung. Ini menjadi permainan yang populer ya mungkinnya pada saat itu gitu ya. Nah, menarik lagi karena jejak mentalitas. Jadi Ujung Berung ini luar biasanya adalah ujungannya juga ada. Nah, kita lihat ternyata nanti ini saya akan bahas lebih dalam ketika nanti periodenya sudah masuk ke zaman klasik Islam ya, nanti klasik Buddha gitu ya. Nanti ini akan saya bahas lebih banyak karena itu akan masuknya benjang nanti ya. Betul. Ya, jadi kalau kita simpulkan terlebih dahulu pokoknya dari itu dulunya adalah rudat gitu ya. Rudat, ada kencring, gedut, sasamben gitu ya. Nah, ini istilah-istilahnya itu ya. Ya, istilahnya. Kemudian nanti muncullah permainan-permainan ya dari mulai ujungan sampai kepada seredan, gesekan, ujungan ya. Dogongan, memundingan, panciran, baru kemudian di abad-abad berikutnya abad ke 19-20 itu benjang baru masuk gitu ya. Nah ini jadi nanti kita akan bahas lah. Tapi kesimpulannya seperti ini kira-kira ya. Jadi di awal abad kedua itu berkembang permainan ujungan terdeteksi di kebudayaan Buni gitu ya. Kemudian di abad ke-6 itu muncullah Ujung Berung sebagai pusat kompetisi ujungan atau yang digambarkan sebagai Sangkuria Ngaberung tadi gitu ya. Nah, itu mencegah perang antara kerajaan Kendan dan Taruma ya. Dilanjutkan dengan periode nanti Galuh dan Sunda gitu ya. Jadi sehingga menjadi pusat keresian besar, termasuk juga nanti sebagai tempat kanuragan lah istilahnya, berlatih gitu ya, tempat berlatih. Makanya kultur di Ujung Berung ini kan penuh dengan permainan yang keras gitu ya. Nah, nanti kemudian itu masih seni gedut namanya. Termasuk sifat-sifatnya juga. Betul. Ya, jadi jangan kaget lah. Abad ke berikutnya nanti tetar ukur ya, nanti periode Islam gitu ya. Iya. Ya, basis lumbung pertahanan dan lumbung padi Mataram. Ya, kemudian ini migrasi prajurit dan petani nantinya ya. Kemudian nah ini sudah mulai ujungan sebagai seni gedut ya. Nah, kalau tadi kan bukan seni gedut ya, nah sekarang masuk seni gedut. Kemudian ini ada mulai perkembangan dari seret ujungan, dogongan, seredan, memundingan, panciran gitu ya. Nah, baru kemudian ketika nanti zaman kolonial pembuatan perkebunan itu masuk benjang. Pada saat itulah masuk benjang ya. Nanti kita akan bahas kan. Ya mungkin pada saat itu kan kerajaan sudah tidak ada mungkin ya. Ya. Jadi inilah. Tapi mentalitas masyarakat meneruskan mentalitas tadi ngeberung gitu. Tetap ada. Gitu. Dilanjutkanlah dengan ini. Betul. Benjang namanya. Ya, nah ini permainan tradisional yang Ujung Berung ya, dari turunan dari ujungan itu sendiri ya. Namanya seret ujungan. Kemudian ada dogongan, panciran ya. Nanti kita bahas lebih lanjut lah, lebih detail ya. Mungkin nanti juga boleh agak praktek juga saya. Ini bagian dari podcast kan? Ya. Bagian dari materi podcast yang akan berikutnya ya. Nah, ini contoh seret ujungan ya gitu ya. Nanti. Jadi salah satu bentuk dari ujungan kemudian dimainkan berkembang menjadi seret ujungan ya. Nah, jadi makanya permainan Ujung Berung itu beda dengan permainan
Sunda umumnya yang relatif lembut ya gitu ya. Kalau di Ujung Berung itu keras, permainan yang keras gitu ya. Karena memang ya berhubungan dengan fisik lah ya. Leluhurnya memang dari sejarahnya dari sang kuryang ngaberung tadi gitu ya. Betul. Ya gitu. Nah, selain itu juga ada yang gitu ya. Kayak gitu saya kira. Nah, ini namanya saseredan. Jadi kalau Bejang sendiri suka ada permainan juga namanya adalah seredan. Seredan. Oh, di pundak ya, Pak dorong-dorong lah gitu ya. Mendingan itu ya adu hulu gitu ya. Tapi tidak ini kan nempel baru saling menekan mungkin ya gitu ya. Saling menekan. Bukan kayak kambing gitu kan, enggak kan? Bukan. Ya mendingan ya. Ini contoh. Nah, ini di Walagri sendiri itu ada sekolahnya. Oh, iya nih sahabat Uber TV ini. Sekarang itu di Bandung Timur khususnya di Ujung Berung ya. Itu sekarang sudah ada namanya Sekolah Benjang Indonesia. Ya, jadi kalau misalkan ada yang berminat untuk bergabung di sana dan berlatih menguasai ilmunya, dipersilakan lah ya. Betul. Ini contoh. Jadi memang dari Ngaberung itu jejak mentalitas di masyarakatnya masih sangat kuat. Iya. Oh, mungkin sebentar nanti itu kan berarti posisinya ini bagian dari Walagri atau bukan? Ya. Oke, bagian dari Walagri. Mungkin nanti sahabat Uber TV yang nanti mau bergabung atau misalkan ikut mempelajari tentang bagian benjang, mungkin nanti ada kontak ini ya nanti ya. Yang bisa dihubungi di nomor yang ada di bawah ini nanti. Oke. Ya, atau ke Walagri Center karena markasnya Sekolah Benjang Indonesia itu kan ada jadi se-Indonesia ada di sana. Dari Walagri ya. Walagri ya gitu. Nah, sama ketika kita nyebut tadi berung gitu ya, bukan berung, barong gitu ya. Barong, bahkan seni tari pun terkontaminasi menjadi yang primordialnya malah yang topeng gitu ya. Nah, makanya disebut ada 4 kalimat pancer gitu ya. 4 karakter topeng gitu ya. Jadi benjang sendiri akhirnya awalnya benjang hanya gelut saja. Iya, awalnya karena ini Ujung Berung itu kan negeri barong gitu ya. Sehingga tari pun sampai harus menjelaskan tentang pendidikan karakter. Mengekspresikannya seperti ini ya. Hal yang harus diikuti bahwa Ngaberung itu harus dilihat sebagai sisi positif. Iya, betul. Ini yang harus diingat bahwa selain tadi memang keras, wataknya keras itu memang dasarnya tetapi istilah sang kuryang Ngaberung itu pengendalian diri sebenarnya, mengendalikan supaya tidak terjadi tidak terjadi perang gitu ya, supaya menjadi lembut, supaya tersalurkan gitu ya. Maka seni-seni yang ada sebaiknya dikonotasikan dan dimaknai sebagai pendidikan karakter, pengendalian diri gitu ya. Nah, maka nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan nanti ketika podcast terkait dengan nanti periode kolonial ya, salah satunya nanti adalah membahas terkait dengan topeng benjang ya, dengan 4 karakter ini seperti kira-kira untuk podcast berikutnya apa nih Kang Igun? Nanti kita lanjutkan dulu ke periode klasik Galuh ya nanti. Dikasih Galuh ya. Jadi aspek tata ruang sejarah berdirinya Kampung Ujung Berung Tua ini sebenarnya memantapkan trilogi ya, gitu ya, Tripantu. Jadi di atas itu adalah yang zona A, itu kan Dayang Sumbi ya, itu Dayang Sumbi. Nah, itu adalah zonanya adalah Kabuyutan Parahyangan ya, atau Kandiawati gitu ya. Itu zona Karamaan. Ya. Di tengah itu zonanya Karesian. Karesian. Nah, di Karesian ini adalah tempatnya resi, pendidikan, termasuk juga tadi untuk melampiaskan berlatih karakteristik bertarung salah satunya tadi melampiaskan kemarahan di sana gitu ya. Namanya adalah Kampung Ujung Berung gitu ya. Juga ada beberapa pertapaan pemujaan di zona tengah Karesian, kemudian zona bawah adalah zona baru itulah perkotaannya disebut dengan Karatuannya. Sekitar sekarang adalah Tegaluar ya, Tegaluar. Jadi zona Manglayang sebagai pusat Karesian adalah pusat Medang gitu ya. Nah, nanti kita akan lanjut ke episode pertengahan nanti Galuh dan Sunda. Sahabat Uber TV ini ya. Jadi ini episode yang di berikutnya yaitu tentang periode klasik pertengahan masa kerajaan Galuh dan Sunda. Kalau kita mendengar uraian dari Kang Igun tadi
ternyata para leluhur kita, terutama yang ada di Tatar Sunda yang di ujung Berung ini, mereka ternyata pikirannya sudah sangat luas ya. Betapa mereka itu sangat memperhatikan tentang alam, pelestarian alam, dan segala macam. Dan mereka itu tidak hanya bercokol di permasalahan. Betul. Bagaimana mereka selalu dengan kebijaksanaannya untuk mencari solusi yang dilakukan. Ini terbukti dari penelitian yang dilakukan oleh Kang Igun, ternyata memang dari beberapa cerita-cerita rakyat maupun dari naskah-naskah yang ada itu ternyata menyebutkan tentang bagaimana kebijaksanaan mereka ya, membuat kebijakannya seperti apa dan segala macamnya, itu ternyata sangat luar biasa ya. Nah, sahabat Ubur TV, mungkin di episode kita pada hari ini cukup sekian dulu deh. Jangan kepanjangan nanti liur. Oke, kita akan berlanjut lagi ke episode berikutnya pada periode klasik pertengahan masa kerajaan Galuh dan Sunda. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Igun. Sama-sama.